Salam. Ya. Lagi sibuk, Pak? Enggak, silakan duduk. Minta waktunya sebentar ya, Pak ya. Oh, enggak ya. Gimana nih? Ada yang mau disampaikan atau yang dibicarakan? Iya, Pak. Kami ada tugas Pak dari CGP Pura. Jadi kami diminta untuk mewawancara kepala sekolah. Oke, baik. Terutama kepala sekolah yang di sekolah asal. Ya. Gitu. Jadi ingin belajar lah ya, intinya belajar dengan Bapak, pengalaman Bapak. Ya. Jadi pengen tahu bagaimana teknik-tekniknya dalam hal pengambilan keputusan. Kebetulan materi kami pada modul kami yang sekarang ini tentang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi boleh Pak ya kita boleh, sharing silakan, Pak ya. Iya Pak. Oke. Baik Pak. Sebelum kita mulai, kasih apa gambarannya? Ya, kita kan di sekolah tentunya di lingkungan sekolah tentunya kan pasti banyak permasalahan Pak ya. Iya. Nah, masalah tentunya baik itu masalah tentang siswa atau tentang guru atau mungkin tentang dunia sekolah lah intinya. Oke, jadi kaitannya dengan permasalahan dilema etika nih Pak. Kalau menurut Bapak yang selama ini tuh bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Ya. Terima kasih ya kan. Saya doakan juga kegiatan atau pemantapan dari guru penggerak ini mudah-mudahan sukses untuk ibu berdua ya kan. Iya, makasih. Berkenaan dengan pertanyaan tadi ibu sampaikan tadi, bagaimana cara kita mengidentifikasi permasalahan dialektika moral tadi ya. Dilema etika dan bujukan moral. Ya. Tentunya begini, setiap institusi pendidikan itu memang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, baik permasalahan secara akademik, ya, pengetahuan maupun keterampilan, bahkan dari sisi tadi dilema etika ataupun masalah-masalah moral yang terjadi di sekolah gitu. Nah, tentu kami pisahkan ataupun dikelompokkan dari tadi itu dilema etika tadi, baik untuk yang guru ataupun dengan siswa. Nah, tentu di sini harus ada penanganan yang lebih komprehensif dan khusus jika kita menemukan siswa-siswa yang di luar dugaan kita melakukan misalnya tindakan kriminal, amoral yang mungkin berujung pada ketidaknyamanan pembelajaran yang terjadi di sekolah. Nah, tentu ini kita antisipasi, kita identifikasi, ya kan, sebaik mungkin dan bertujuan untuk pembelajaran pendidikan ke arah yang lebih baik, yaitu ya. Oke. Nah, terus gini Pak, kalau misalkan ada dua kepentingan nih yang sama-sama penting gitu kan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak ngambil keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama-sama penting nih Pak, itu gimana cara ngambil keputusannya Pak? Kalau untuk mengambil keputusan yang sama-sama penting, yang menyangkut, ini kan tentu menyangkut dengan pengambilan keputusan ya. Iya. Memang jangankan di sekolah gitu ya, di mana-mana juga ini menjadi pertimbangan. Iya. Ada seorang guru yang dalam koridor secara kriteria dia menjalankan tupoksinya itu dengan bagus, dengan baik. Nah, tiba-tiba guru itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, tentu akan kita pertama yang harus kita lakukan ya mempelajari dulu kasusnya, gitu kan, dengan pertimbangan-pertimbangan
karena kita seorang pendidik tentu harus memahami lah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan tetap kita prioritaskan adalah masalah keadilan. Ya, pengambilan keputusan itu tetap adil, jadi juga kita tidak menghilangkan apa yang telah dilakukan oleh seorang guru tersebut, yang hal-hal baik, sesuatu yang baik telah dikerjakan berapa lama, dan kita juga memperhatikan kesalahan-kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru tersebut, lalu kita timbang. Nah, timbang di sini juga kita meminta pendapat-pendapat dari beberapa orang guru yang berkenaan dengan kasus-kasus itu. Nah, setelah itu barulah kita bisa putuskan mana yang terbaik untuk seorang guru yang dengan kasus ataupun sesuai dengan pertanyaan mudah kita tadi. Terus gini Pak, berarti kalau prosedurnya kira-kira yang sudah biasa dilakukan itu selama ini seperti apa Pak? Nah, prosedur itu kan seperti tahapan gitu ya. Nah, langkah-langkah atau tahapan. Nah, ini harus karena prosedur yang harus dilakukan biasanya kan satu, tentu memanggil yang bersangkutan, meminta klarifikasi. Ada ya istilahnya seperti kalau kita di dewan, kalau seperti dewan kan RDK, RDP ya, rapat dengan pendapat, kita dengarkan dulu klarifikasi dari seorang guru tersebut. Lalu klarifikasi itu kan nanti kita buat seperti data konkret, pengakuan dari seorang guru tersebut. Nah, langkah berikutnya atau prosedur berikutnya, nah tentu kita memanggil, ya kalau misalnya di persidangan seperti pakar atau ahli atau ini, nah tentu ada guru-guru yang senior, ya atau di situ kita minta juga pendapat. Dan saya sebagai kepala sekolah atau kepala sekolah tidak bisa langsung menjudgment atau langsung memberikan penilaian bahwa seorang itu. Nah, prosedur inilah yang kita lakukan. Setelah itu baru kita lakukan penggodokan, prosedur yang ketiga, penggodokan dari dua pendapat ini. Nah, terus digabung dengan pendapat kita, karena kita memang sentral untuk mengambil keputusan. Jadi kita harus mendengarkan dulu kedua belah pihak, barulah kita bisa memberikan keputusan. Itu prosedur yang ketiga. Nah, setelah itu juga baru kita rapatkan, baru kita konsultasikan pada guru jika ada beberapa poin-poin gitu, poin-poin ini. Nah, ini kita tawarkan mana yang kira-kira yang pas ataupun tepat untuk si guru yang bermasalah ini. Barulah nanti jika tidak ada perdebatan lagi dan si guru yang bersangkutan juga menerima, ya mudah-mudahan dia bisa mengakui sebuah kesalahannya, dan itu akan lebih baik. Dan ini kita catat, setelah itu kita evaluasi lagi, sehingga nanti kita sampaikan lagi, mudah-mudahan di tahun mendatang tidak terjadi seperti itu lagi. Itu ya prosedur yang langkahnya Pak ya. langkah-langkah. Terus kalau selama ini yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini apa saja Pak yang efektif gitu? Yang paling efektif itu apa ya bahasanya? Yang paling mantep lah istilahnya Pak. Ya, kalau bahasa bakunya kan mampus ya. Iya. Efektif, efisien, mampus dan mangkil. Yang paling mampus itu ya apa? Memanggil lah. Nah, itu memanggil guru yang bersangkutan, meminta klarifikasi. Terus kita sondingkan ataupun kita sandingkan dengan pendapat guru yang lain. Nah, ataupun kita juga bisa meminta pendapat siswa kalau memang ini yang kita apakan guru ya, bukan siswa. Kita bisa minta pendapat siswa, dan mungkin pendapat siswa juga bisa kita dengar pengakuan-pengakuannya, gitu. Karena kami merasakan kalau pendapat siswa kan tentu masih begitulah ya, tidak ada intrik atau bumbu-bumbu yang lain. Gitu. Barulah kita ambil satu. Saya rasa itu paling efektif dengan melihat
ini apa namanya ya, sisi-sisi keobjektifan. Jadi dipanggil ya Pak ya? Iya, gurunya ya? iya, tetap kita lakukan dengan pendapat tadi. Iya. Iya. Ini pertanyaan kelima ini dari saya lagi Pak. Oke. Jadi kami berbagi. Iya, terima kasih. Jadi tadi kan Bu Sabar sudah mengatakan langkah efektif. Nah, sekarang ini kan kita nih Pak, dilema etika ini kan baik kata Bapak tadi ada dari murid, ada dari guru. Ya, dilema etikanya. Nah, saat ini misalnya kita ambil aja lah dilema etikanya ini yang berasal dari guru. Guru ya. Iya. Nah, karena ini kan pilar dari sekolah kan guru ya Pak ya. Nah, saat ada dilema etika dari guru, misalnya nih ada perlawanan. Nah, berarti itu kan tantangan ya Pak ya. Tantangan, ada perlawanan dari guru ini pada saat Bapak memanggil. Bapak sudah melakukan tindakan efektif tadi kan. Terus ada perlawanan. Nah, jadi kan karena ini adanya perlawanan, berarti ini kan sebuah tantangan bagi Bapak nih untuk mengambil keputusan ini. Nah, apa kira-kira menurut Bapak tantangan ini gimana cara mengatasinya? Ya, kalau kita bisa simpulkan kan tantangan untuk mengatasi dilema etika yang dilakukan oleh guru lah. Nah, gini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita sebagai kepala sekolah itu pertama harus netral dulu. Ya, netral menganggap si guru tadi ataupun pendidik tadi praduga tak salah. Jadi kita netral. Nah, setelah itu baru kita pelajari kasusnya. Nah, karena ini menyangkut timbangan keadilan dalam mengambil keputusan tadi, tentu ada tantangan-tantangan yang ada, baik dari personal guru tersebut ataupun dari pihak lain atau guru lain yang misalnya si guru lain tadi tidak senang pada guru yang ini. Tentu secara subjektivitas mereka akan memberatkan jika kalau ada hukuman ataupun teguran ataupun apapun namanya. Nah, gitu. Nah, otomatis yang paling terpenting yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah adalah menganggap si guru ini tidak bersalah dulu. Satu. Objektif ya Pak. Iya. Yang kedua, menganggap kita itu adalah netral. Nah, biasanya tantangan yang kita hadapi adalah tantangan biasanya tekanan yang ditujukan kepada kepala sekolah agar cara mengambil keputusannya itu ya apakah sesuai maksudnya menurut selera dari pro atau selera dari kontra. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi pada sekitar 70-80% yang dirasakan oleh seorang kepala sekolah itu adalah tantangannya dari itu tadi. Jika mengambil keputusannya pada yang pro akan menzalimi pada yang kontra. Kalau kita yang kontra nanti yang pro Nah, maka oleh karena itu dituntut. Nah, tantangan ini berat memang. Nah, itu dituntut kepala sekolah yang betul-betul netral yang mempelajari kasus itu dengan jernih, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada mungkin segan dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu. Tetapi pada intinya kita kembali lagi ke cara Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi Agung, bahwa bagaimana cara menangani kasus yang seperti dilema etika yang dilakukan oleh guru. Jadi tadi dengarkan sebelah pihak, lalu kamu bisa memutuskannya. Jangan mendengarkan hanya sebelah pihak. Nah, dasar inilah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan khusus untuk dilema etika yang dilakukan oleh guru. Karena apa? Karena memang pada saat sekarang inilah yang terjadi. Paling banyak kasusnya masalah dilema etika. Dengan guru ya Pak? Iya, dengan guru. Nah, maka dari itu kita harus menghindari seperti ini. Ya sama seperti kita seorang ayah, ada anak kita dua,
yang melakukan kesalahan, kan kita harus adil gitu ya. Karena kita juga sayang pada satu, sayang juga pada dua. Nah, harus yang dilakukan oleh kepala sekolah ini yang kita amankan. Nggak mungkin kita perlu kesini ya, Iya, Pak ya. intimidasi. Nggak Nah, perlu ya, gitu, Pak ya. ya. Nah, Ya, terima kasih Pak. Iya. Ini untuk jadi tadi dari yang nomor 5 tadi, jadi kita harus bersikap netral ya kata Bapak Iya. ya. Terus kita harus bersikap praduga tidak bersalah atau objektif, jangan subjektif. ya. Nah, kemudian yang ini Pak, pertanyaan yang keenam. Ini kan tadi misalnya ini kita ada kasus nih. Ya kalau Bapak tadi banyak sekarang yang terjadi dilema etika ini pada guru sekarang ini saat ini. Nah, apakah ada nih jadwal Bapak untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi dalam guru? Ini sekarang saya kasih contoh aja, misalnya ada guru melakukan pemungutan, misalnya gini kepada siswa, memberikan beban-beban biaya yang sekolah tidak mengetahuinya, gitu. Mungkin entah melakukan menjual kayak lembar kerja, tapi tanpa sepengetahuan sekolah dan harga di luar harga, melebihi harga sebenarnya gitu. Nah, pada saat itu terjadi, apakah Bapak akan menyelesaikannya langsung di tempat atau Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bapak memiliki jadwal sendiri nanti yang bisa jadwalkan atau gimana? Gimana seperti apa tuh Pak yang akan Bapak lakukan? Oke. Nah, berkait dengan pertanyaan tadi, kalau penjadwalan ini kan sifatnya fluktuatif ya. Jadi maksudnya begini, yang dimaksud dengan penjadwalan itu bisa kita lakukan. Pertama, kan kita melakukan pencegahan dulu. Ya, sebelum terjadi harus kita melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk sosialisasi, saling mengingatkan. Jadi saling mengingatkan di sini, guru mungkin jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Jadi guru tetap berjalan pada tupoksinya atau sesuai koridor yang sudah ditentukan gitu. Jadi artinya ada seperti itulah gitu. Kayak seperti rapat ya Pak ya? Iya, rapat ataupun himbauan lain. Jika ada misalnya peraturan-peraturan dinas langsung kita sampaikan gitu. Nah, ini perlu karena untuk apa? Karena nanti untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti yang disampaikan tadi. Misalnya ada seorang guru yang dengan tanpa pengetahuan sekolah, mereka melakukan tindakan, melakukan perbuatan dengan kita katakan dia menjual sebuah lembar kerja kepada siswa dengan harga yang mungkin lebih ini dan tujuannya memberatkan siswa. Nah, kalau terjadi seperti ini, tentu sekali lagi memang kita akan panggil guru yang bersangkutan, latar belakangnya apa, tujuannya apa, terus ininya mau gimana. Nah, baru kita sampaikan bahwa tindakan guru atau perbuatan guru ini mungkin tidak sesuai dengan peraturan dinas. Dan itu kita akan sampaikan. Ya, kita akan sampaikan peraturan-peraturan dari dinas itu, gitu. Yang nanti dibaca langsung oleh si guru tersebut. Nah, hal ini kan bisa terjadi komunikasi nanti baik. Apakah memang guru ini tidak tahu? Apakah posisinya tahu tapi memang enggak? Nah, ini kan yang harus kita ketahui. Nah, itu. Nanti kalau mereka, saya tidak tahu Pak. Nah, maka sebelum ini juga kita lakukan tadi adalah pencegahan, sosialisasi. Bapak Ibu jangan menjual LKS atau apapun namanya yang dilarang dalam tanda petik oleh dinas. Nah, gitu. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kan berarti kalau ibu melanggar, seorang guru tadi melanggar, berarti dia tahu tapi melanggar. Nah, tentu ini ada konsekuensi tersendiri. Di samping dia mungkin guru tersebut tidak tahu, tetapi dia melakukan itu, kan beda harinya, beda muatan gitu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sangat jelas sekali penjelasan Bapak nih. Jadi ini yang ketujuh Pak. Ini selama ini pada saat Bapak menghadapi kasus dilema etika baik itu dari murid atau dari guru. Mungkin yang lebih beratnya kita ke guru ya Pak ya, dilema etikanya Pak. Nah, apakah ada seseorang
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak mengambil keputusan? Kalau ada orang yang membantu siapa misalnya, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah apa saja faktor-faktor? Baik. Tapi sebelum saya jawab harus digarisbawahi dalam kata mempermudah ini. Gitu. Mempermudah kan berarti dalam bahasa Indonesia kan ya membuat mudah gitu. Jadi artinya jangan dikonotasikan negatif gitu kan gitu. Kalau mempermudah berarti nanti udah Pak ini diapakan saja ya kan gitu. Karena kita orang kepercayaan kita langsung kita pro. Nah di sini kalau menurut saya harus dikesampingkan ya kata mempermudah tadi. Yang dimaksud mempermudah itu mungkin membantu siapa yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan tadi. Ya tentu kalau kita orang yang mempengaruhi atau apa dalam orang yang mempengaruhi Bapak atau mempermudah Bapak lah nih Pak mengasih pandangan lah dia membantu saya gitu ya dalam membuat keputusan atau mengambil keputusan itu. Nah tentunya yang kita panggil adalah kalau memang guru itu berarti ya wakil-wakil kita. Nah karena ada 4 tadi misalnya kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan lingkungan masyarakat. Nah pada kasus mana ini menyangkut? Tapi pada intinya nanti akan kita berikan kesempatan bagi keempat wakil ini untuk memberikan pandangan masing-masing karena ini perlu sangat penting. Nah nanti kalau jika pandangan keempat wakil kita ini berbeda, nanti baru kita lah yang membantu untuk bisa meluruskan sesuai dengan kewenangan kita. Tapi pada intinya itu yaitu tadilah mungkin membantu ataupun mempermudah. Yang mempermudah kita plus mungkin dibantu oleh guru agama karena guru agama kan menangani masalah seperti ditambah lagi mungkin dengan guru BK. Itulah itu yang mungkin mempermudah tadi atau membantu mempermudah ya Pak Jadi istilahnya Bapak perlu juga lah seseorang untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan, memberikan pandangan berarti ini kan wakil-wakil kepala sekolah ya mungkin lebih sering berbaur dengan guru-guru gitu. Nah ini yang terakhir ya Pak, dari semua yang sudah disampaikan tadi, yang sudah Bapak sampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Misalnya kan banyak kasus sekarang kan Pak, sama Bapak di sini jadi kepala sekolah, Bapak sudah menghadapi kasus dilema etika, baik itu murid yang melanggar norma kan, kemudian ada dilema etika dengan guru, ya banyak permasalahan yang terjadi. Nah ini apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak ini? Terima kasih. Jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa kita ambil karena kita sebagai seorang leader atau pemimpin, ya kan, pembelajaran yang bisa kita ambil itu adalah pengujian diri kita itu semakin matang. Itu karena seseorang yang dalam tanda petik dia meningkat, itu kan menguji diri. Jadi pembelajaran yang kita ambil itu kita dapat menguji diri, menguji kualitas diri. Nah itu lebih tepat, menguji kualitas diri mengenai manajer kepemimpinan. Nah karena apa? Kalau mungkin manfaat langsung dari pembelajaran yang tadi sudah kita sampaikan semua tadi tentang itu ya. Jadi pemimpin itu pertama itu harus sabar. Seperti nama itu sabar ya. Nah, pertama itu memang harus sabar. Lebih sabar emang sabar. Iya. Pertama itu memang harus sabar. Sabar ya Pak ya, jadi pemimpin ya Pak. Iya, jadi pemimpin itu pertama sabar. Sabar. Kedua, netralitas. Tidak ada niat untuk menyakiti itu. Nah ini apa ya, memang betul-betul apa lahir dari saya. Gitu. Bahkan di rumah kan saya juga punya karyawan ya 15 gitu. Jadi pertama itu memang
harus kesabaran. Karena setiap manusia itu punya salah. Setiap yang dilakukan di belakang itu ada perbuatan. Karakternya berbeda. Karakternya ya, berbeda. Kalau misalnya ada 30 guru, ini kali 2. Ya. Bukan 30 ke atas, tapi jadi 60 karena tadi. Nah, itulah bagaimana kita menjunjung tinggi kesabaran, menjunjung tinggi netralitas, menjunjung tinggi kita supaya tidak berniat jahat kepada orang itu yang paling pertama itu. Gitu. Tidak arogan lah ya. Tidak Pak, arogan, selalu mengajak bicara guru, selalu ya menekankan kesadaran pada guru bahwa ini loh tupoksi kita, bukan kita mencoba-coba untuk misalnya biar aku ditegur kelas sekolah lah, ya aku pura-pura terlambat, nggak bisa begitu gitu kan. Nah, jadi bekerja kita sesuai dengan hati. Ya kalau kita masuk jam 7 ya masuk jam 7. Kalau ada seseorang guru yang tadi seperti itu tadi ya, sama dengan dilema kita tadi, terus yang gini-gini, terus apa yang namanya ya, nggak usah lah kita pinjam print nggak berlaku. Ya kalau bagi saya itu terserah, karena guru itu tahu bahwa tahu peraturannya itu memang harus jam 7 pulang jam 4 gitu. Mengapa mereka harus membuat salah-salah? Nah, soal kekurangan sedikit-sedikit nanti itu adalah tanggung jawab saya untuk melindungi gitu, melindungi ini. Jadi, nah terus yang ke selanjutnya sabar, terus punya netralitas, tidak menyerang guru. Yang ke selanjutnya adalah berkorban. Pemimpin itu mesti harus berkorban. Harus berkorban ya Pak? Ya, berkorban jiwa dan raga kehidupannya. Kalau harta gimana Pak? Ya. Sampai ke harta Pak? Harta itu, ya harta itu memang nggak masalah. Jiwa dan raga harta, jangan sampai harta dan Iya. Gitu. Harus totalitas gitu. Harus totalitas yang namanya berkorban. Jadi si guru tentu harus mengerti lah apa yang kita sampaikan, begitu berkorban. Karena itulah yang sering saya lakukan memang gitu. Bahkan pengalaman saya pakai sarung tenun di suatu acara. Terima kasih ya Pak ya. Punya kita berbagi ya. Kalau nggak bisa saya jawab nanti PR ya. Oh, boleh Pak. Enggak yang Papian maksudnya Pak makanya begini pengalamannya kan. Ya, ini udah kita Suara saya ya. Suara jelas ya, video nampak? nampak Pak. Ini udah kita mulai record ya Pak ya. Oke, silakan. Ya. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Elviandis, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, yang sudah bersedia untuk kami mewawancarai dalam rangka kami ini pemenuhan tugas mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan oleh yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini yang akan kami tanyakan ini Pak, ini berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi kita ketahui sekolah ini adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Nah, jadi seorang pemimpin atau kepala sekolah itu dia akan selalu menghadapi situasi yang dimana perlu mengambil suatu keputusan yang mengandung dilema secara etika dan berkonflik di antara nilai-nilai kebajikan universal. Seperti kita ketahui, kalau saat kita sebagai pemimpin akan melakukan transformasi di dalam pendidikan, pasti akan ada pro dan kontra di sekolah itu. Dan saya yakin lebih banyak kontranya ya Pak ya. Di sini yang saya tanyakan Pak Pian. Halo Pak Pian. Pak Piannya hilang. Ya halo, saya ini tiba-tiba hilang ini. Apa saya? Oh, nggak nampak ya muka saya? Oh, masih dengar ya Pak ya? Masih. Cuma ini videonya agak apa? Mungkin sinyal ini. Oh iya Pak. Jadi Pak, ini lanjut. Yang saya tanyakan ini, selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di sekolah kita pasti terjadi suatu permasalahan atau dilema yang berhubungan dengan baik apakah itu dengan guru-guru yang ada di sekolah atau dengan murid-muridnya sendiri. Nah, sekarang kami ingin tahu karena Bapak sudah sangat berpengalaman, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kalau kasus-kasus yang terjadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Pertama pastikan dulu biar ini tidak berulang-ulang nanti Bu Nila sudah record ya. Udah record Pak. Nah, karena di sini nggak muncul saya recordnya mungkin dengan cara lain lah. Pertama dilema etika itu kan pastilah ada di dalam suatu lingkungan pekerjaan ya. Terutama di lingkungan sekolah yang melibatkan banyak unsur, ada guru, tenaga kependidikan dan juga siswa sebagai audiens kita di dalam kelas maupun di sekolah kita. Jadi kalau kita berbicara dilema etika ini dalam suatu lingkungan sekolah, guru misalnya. Jadi mereka tentulah akan bervariasi. Cuma selaku kepala sekolah, bagaimana memberdayakan komunitas kita yang ada di sekolah itu agar dilema itu tidak mencuat dan tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan yang ada di sekolah. Karena pada dasarnya ketika kita berpandangan kepada dilemanya saja, dilema etika yang ada di lingkungan sekolah, kita akan terabaikan sesuatu yang bernilai positif lainnya yang ada di lingkungan sekolah kita. Maka kita fokus yang positif, jangan kita fokus kepada masalah yang ada, ya, dilema etika yang ada. Ketika dilema etika itu muncul dari sesama kita, baik itu guru, ya pastilah ya, misalnya apalagi sekarang kan yang namanya kita di lingkungan sekolah itu ada istilahnya kan berdiferensiasi ya, baik itu gurunya maupun siswanya. Nah, selaku pimpinan sekolah, saya sendiri memandang itu sangat wajar ya. Dilema etika itu adalah suatu lingkungan yang bisa membuat pemicu bagi kita di lingkungan sekolah itu bagaimana menerapkan atau membuat suatu kebijakan sehingga dilema itu tidak menjadi sebuah hambatan bagi kita di sekolah itu. Itu yang harus kita lihat. Dan kalau kepada siswa kita tidak hanya melihat kepada siswanya, kita juga harus berpandangan bagaimana di belakang siswa kita itu. Siswa kita itu juga punya keluarga, siswa kita itu juga punya lingkungan masyarakat. Jadi jangan memandang anak-anak kita itu bagian yang kecil, tapi mereka adalah suatu yang besar yang merupakan dilema etika itu yang kalau kita biarkan begitu saja, tapi anak-anak ini juga punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi jangan berfokus kepada gurunya saja, tapi kepada siswa kita, anak-anak kita juga harus kita berikan atau wadahi yang namanya dilema etika itu tidak mencuat dan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Pak Jauh ngomongnya sama bundanya, dengar Itu kira-kira sebuah bilang tuh sudah Pak Jauh ngomongnya sama bundanya, suaranya kesini. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi kita lebih condong kepada hal yang positif ya Pak ya, memandang ke yang positif yang ada di sekolah itu. Jadi untuk yang negatifnya jangan kita terlalu fokus ke yang negatif. Ya benar. Ya Pak. Jadi yang kedua Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya saat ada kasus di sekolah itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya seperti Bapak bilang tadi ada dilema dari gurunya. Nah, di satu sisi guru ini dia mungkin dia melakukan sebuah kesalahan, tapi ada sisi lainnya
kita ada sesuatu yang benar dari dia. Nah, gimana cara Bapak mengambil keputusan untuk kasus ini? Ya, dalam satu sisi kita di sebuah organisasi itu kan tidak hanya punya kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu hanya sebagai leader saja, bagaimana mengarahkan sebuah kebijakan sehingga kebijakan itu tidak menyakitkan semua pihak. Ya, artinya dalam hal ini kalau kita berbicara katakanlah guru ya, guru tadi fokusnya. Jadi kalau sesama guru itu biasanya mereka akan mengungkapkan masalahnya itu bukan langsung kepada kepala sekolah. Ya biasanya kan seperti itu ya. Dia bercerita dulu sama dia. Ya, nah biasanya pembicaraan guru itu kepala sekolah kan gitu ya. Nah jadi kita jangan langsung eksekusi. Kalau saya ya selaku kepala sekolah tidak langsung eksekusi bahwa guru tersebut katakanlah sesuatu yang negatif ada nih di dirinya kan begitu ya. Namun kita ambil langkah, kita kan punya stakeholder yang ada di sekolah itu. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bidang kurikulum, ada kesiswaan, ya ada wali kelas, akan seperti itu. Ada humas. Ya. Jadi kita merangkul semua lini tadi sehingga dilema atau permasalahan yang ada dalam diri seorang guru itu jangan istilahnya kita itu langsung mengeksekusinya, tapi juga lihat dulu ini penyebabnya apa kan gitu ya. Teman dekatnya apa, siapa ya, sehingga nanti kita berdayakan kawan-kawan yang katakanlah sebagai stakeholder yang ada di sekolah itu, baik itu wakil kepala sekolah. Jadi nanti kalau memang kita sudah punya titik terang dengan masalah ini, barulah kita usut secara baik-baik, kita panggil secara pribadi gurunya melalui pembinaan, karena kepala sekolah itu kan juga punya arsip dokumen yang benar, sehingga jejak yang dilakukan itu, kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah itu tidak terabaikan begitu saja. Sehingga nanti ketika sudah berhadapan dengan, kalau saya ya sudah berhadapan dengan saya sendiri, ya kita juga harus punya dokumen yang jelas seperti buku pembinaan, kapan, tentang apa, hal seperti itu. Sehingga satu hal juga yang perlu kita ingatkan, jangan kita itu ketika kita berhadapan dengan guru itu langsung tidak semerta-merta menyalahkan mereka, tapi kita itu istilahnya menggali informasi sehingga masalah itu jelas. Di mana sih titik masalahnya? Kita ini kan punya kehidupan masing-masing ya. Katakanlah kalau guru itu mungkin suaminya yang sakit, anaknya yang begini, itu kan bisa berdampak kepada kinerjanya ya. Namun bagaimanapun kita kan selaku insan pendidikan yang disebut dengan predikat guru profesional, ya kita harus bisa menyeimbangi hal itu ya, baik itu dari segi gurunya, pribadinya, keluarganya. Jadi semuanya itu harus bisa menunjukkan jiwanya itu yang benar-benar profesional. Sehingga dalam lingkungan kerja dia menunjukkan etos kerjanya. Kalau di rumah ya dia juga kembali sebagai anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi semua itu tidak terlepas dari kerjasama stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, wakil ya, dan unsur-unsur lainnya yang ada di sekolah. Begitu kira-kira Bu Nila yang coba saya lakukan di SMP Negeri 1 Lubuk. Ya, terima kasih Pak Pian. Jadi yang ketiga ya Pak ya, langkah-langkah. Halo, suaranya. Oh ya. Suaranya Bu Nila. Ya Pak, yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya untuk dalam mengambil keputusan di sekolah saat ada kasus yang dimana ini kepentingan yang sama-sama benar. Sama-sama benar ya. Ya, mungkin seperti kasus apa? Mungkin Bu Sabar bisa menjelaskan dulu, Bu Sabar. Ya, coba jelaskan Bu Sabar kasusnya yang ini. Suaranya Bu Sabar. Suaranya Bu Sabar, suaranya mikrofon, hidupkan. Baik, oke, terima kasih nih, Pak Pian. Misalkan di kasus itu tadi, misalkan orang guru tuh punya prestasi, gitu kan. Kemudian selama ini kita tahu etos kerjanya juga baik, gitu kan. Kemudian, nah misal pada suatu waktu dia ada masalah nih sama keluarga, misalkan ada musibah seperti itu. Kemudian dia tidak masuk dan tentu
nggak bisa kalau dapat musibah misalkan seperti meninggal keluarganya kan nggak bisa langsung masuk gitu Pak ya. Kemudian mungkin setelah itu ada beban mental juga bagi dirinya sehingga kemudian banyak alasan yang akhirnya membuat guru tersebut jadi kurang disiplin ya, dengan alasan-alasan ya mungkin karena baru mendapat musibah itu tadi. Nah, di satu sisi ya kita mengenal guru ini kan tadi sudah punya etos kerja yang baik, prestasi yang baik, tapi karena mungkin ada latar belakang tadi ada masalah, kemudian dia jadi disiplin, jadi pengambilan keputusan bagaimana yang kira-kira Bapak ambil gitu. Dimana di satu sisi kita juga kasihan kan gitu dengan musibah yang beliau hadapi, seperti di satu sisi kita juga memperhatikan ini nasib anak gitu kan, anak didik kita. Oh ibu ini misalkan guru ini tidak masuk itu akan berimbas kepada anak didik kita, jadi pembelajarannya terganggu gitu. Ya. Udah aja ya. Nah, ya, jadi begini, kita harus bisa memilah dan memilih mana kepentingan sosial, mana kepentingan profesional, kan gitu ya. Nah, jadi di satu sisi kita secara pribadi hubungan sosial kita jangan sampai rusak, kan gitu. Jangan sampai rusak hubungan sosial kita dengan anggota kita. Ya apalagi guru ini kan punya potensi tadi yang dikatakan ya, punya prestasi dan lain sebagainya. Jadi secara pribadi kita jangan merusak hubungan sosial kita dengan guru tersebut. Namun di sisi lain, apalagi gurunya PNS, ya PNS dan lain sebagainya, apalagi sudah memperoleh predikat guru profesional, ya kita beban loh menyandang predikat guru profesional, ya ingat. Jadi satu sisi ketika kita harus bisa memilah antara hubungan sosial dengan hubungan profesional kita, maka ketika kita berhadapan dengan suatu pekerjaan kita tunjukkan profesional kita, ya. Jadi istilahnya kalau memang katakanlah guru itu punya masalah keluarga, kita menjaga nih hubungan sosial jangan sampai rusak, kan gitu ya. Ya selaku kepala sekolah itu tidak bisa menjauhkan diri dari masalah yang dihadapinya itu. Misalnya ya mengunjunglah ketika keluarganya sakit, kan gitu ya. Lakukan pendekatan dengan keluarganya atau ketika sakit entah musibahnya itu, ya. Namun di sisi lain yang namanya pekerjaan kita tetap menunjukkan rasa profesionalnya. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara hibah menghibah nanti luntur semuanya predikat kita itu, ya luntur semuanya predikat kita. Maka mau tidak mau kita tetap berkomitmen bersama-sama ya dari awal. Ya salah satunya kan kalau tidak hadir ya tetap di absennya tidak hadir, kan gitu ya. Itulah salah satu komitmen kita dalam dunia kerja. Ya kalau memang sakit ya tetap kita sakit, akan seperti itu. Kalau memang izin ya izinnya memang seperti itu, ya kita berizin pada dasarnya, kan begitu. Namun sekali lagi secara pribadi kita tidak merusak hubungan dengan guru tersebut. Begitu kita harus menghadapi sesuatu yang positif dari dirinya kita apresiasi, sesuatu yang negatif kita lakukan pembinaan pada diri mereka. Jadi seimbang nanti sesuatu yang kita lakukan itu. Jadi sekali lagi kita harus bisa memilah dan memilih mana sih yang kepentingan kita secara sosialnya jangan sampai rusak. Namun secara profesionalnya kita juga harus menunjukkan etos kerja kita itu dalam peraturan kita yang diikat dengan kedinasan. Itu kira-kira Bu Sabar. Terima kasih Pak Tian. Ini pertanyaannya lanjut ya Pak. Kita ada beberapa poin pertanyaan ya Pak Tian ya. Maaf ganggu waktunya Pak. Jadi ini pertanyaan yang keempat. Selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalnya ada guru yang bermasalah, ya apa yang Bapak lakukan, yang Bapak anggap efektif nih sehingga guru ini tidak istilahnya dia kembali lagi kepada nilai moralnya sebagai guru profesional, ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, yang paling efektif lah Pak. Yang paling efektif ya. Ya. Yang paling efektif adalah jangan pembiaran. Ya. Kalau pembiaran
sama dengan sebuah ketidakmengertian kita. Kalau kita biarkan kita itu tidak mengerti, dia akan jadi penyakit bagi kita. Kita diamkan, tidak mau mencari solusi, kan gitu ya. Itu akan jadi penyakit. Maka langkahnya adalah jangan dibiarkan, ya atasi secepatnya. Atasi secepatnya. Ya, dengan cara pembinaan, dipanggil gitu ya. Dipanggil berhadapan langsung, cerita apa masalahnya, katakan seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau guru itu katakanlah kita saling berbagi, bercerita, setidak-tidaknya kita tahu masalahnya, ya. Kita tahu masalahnya. Dan guru itu kan juga merasa ya, kalau sudah dipanggil itu, cobalah kalau Bu Nilah dipanggil Pak Tutu gimana kira-kira? Bu Nilah udah merasa bersalah nih, ya. Kira-kira dipanggil apa efeknya? Salah satunya dia merasa, kalau guru itu merasa bersalah ya, ada kan kalau istilahnya santai aja kan ada juga kan gitu. Iya. Tapi kalau kita orang normal lah katakan seperti itu ya, orang-orang biasa yang katakanlah kita udah merasa ini udah berapa hari ini nggak masuk nih, kok tiba-tiba bapak panggil saya ya, nah, kan gitu ya. Secara apa? Secara etika, saya yakin dan percaya guru itu akan merasa sesuatu yang lain dan mungkin nanti kedepannya ada sesuatu yang harus diperbaiki, dan seperti itu. Nah itu yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Nibu, mencoba pertama menggali. Kita tuh, saya selaku kepala sekolah berusaha tidak merasa menyalahkan guru itu, ya. Tapi setidak-tidaknya ingin tahu kok ibu nggak masuk ya kemarin, ada masalah apa, kan gitu ya. Apa masalahnya di rumah, sehingga anak-anak banyak nunggu loh di sekolah, ya. Satu sisi ibu harus menyelesaikan masalah keluarga, sisi lain juga kita ada ditunggu oleh anak-anak kita di sekolah. Jadi harus cepat eksekusi, jangan pembiaran, hal seperti itu. Itulah cara yang efektif. Inilah, kemudian dokumentasi kita juga harus lengkap. Kalau saya selaku kepala sekolah harus lengkap dokumentasinya, sehingga buku-buku pembinaan saya itu per halaman itu nama guru. Halaman 1 guru ini, halaman 2 guru ini, berapa kali pemanggilan ada di catatan saya itu. Nah ini menarik nih Pak, tadi Bapak mengatakan langsung jangan dibiarkan, diatasi secepatnya. Nah ini kan kata Bapak tadi ada guru itu langsung merasa. Nah gimana kalau misalnya guru ini yang adanya sifat cuek, jadi setelah Bapak panggil beberapa kali, dia tidak merasa, tetap melakukan pelanggaran itu, misalnya datang terlambat atau kadang dia tidak masuk gitu. Jadi istilahnya apakah Bapak melakukan sanksi atau gimana gitu? Ya, kepala sekolah itu kan ada beberapa tahap ya pembinaan. Ya, pertama persuasif dulu, ya, pendekatan secara emosional kita bersama guru. Itu yang pertama ya, persuasif. Berubah enggak? Guru itu kepala sekolah itu kan memantau juga, berubah tidak? Kan gitu ya. Nah, tentu kalau ini tidak mempan, ada langkah selanjutnya lagi, secara administrasi. Ya, secara administrasi kita berikan sanksinya. Ya mungkin kalau memang katakanlah dia masih juga berbuat seperti itu, kita berikan surat teguran. Surat teguran ini saya biasanya langsung ditembuskan kepada Korwil atau Dinas Pendidikan. Jadi kalau memang istilahnya ini harus kita sampaikan dulu sama mereka. Ini kontrak kerja kita loh dalam 1 tahun ini. Ya, ini kontrak kerja kita dalam 1 tahun ini. Jadi jangan menganggap sesuatu yang saya anggap katakanlah sepele tadi hanya memanggil diskusi, itu akan dibiarkan, mereka akan terbiasa ya. Kalau dalam satu masalah ini saya sudah panggil tadi, mereka juga akan cuek, kan ada sanksi berikutnya, sanksi administrasi dengan surat teguran. Ya jadi tahapnya itu Bu Nila, tahapnya itu ya. Jadi Bu Nila akan meloncat nih ke selanjutnya kan itu ya, ada yang cuek segala macam, pasti ada itu di lingkungan sekolah. Iya, pasti ada ya Pak ya. Sekali lagi. Nah, biar efektif dari awal kita udah jelaskan sama guru itu. Kita udah buat kontrak kerja bersama, ya. Buat kontrak kerja bersama. Setahun ini aturan kita begini-begini. Bapak Ibu yang tidak masuk dalam 1 atau 2 hari, kita tetap ada yang namanya izin, boleh. Yang namanya sakit ya nggak mungkin dilarang, kan gitu. Nah, jadi sehingga hal-hal ini juga tidak berlanjut, tidak melakukan pembiaran seperti itu. Nah maka kalau memang tidak mempan dengan langkah yang pertama tadi, kita naik ke jenjang berikutnya, ya, yaitu langkahnya sanksi administrasi. Itu kira-kira inilah. Iya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi apa juga sama kami nih. Jadi istilahnya udah ada kesepakatan kerja lah ya Pak, waktu di awal tahun pelajaran dulu sebelum itu terjadi. Jadi selama 1 tahun.
Baiklah Pak, ini karena kami berdua nih Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu saya serahkan kepada Bu Sabar. Jadi silakan Bu Bagi-bagi Sabar. tugas ya. Iya Pak, ini untuk tugas ya. Oke. Siapa namanya? Pengajar praktiknya siapa? Pak Miftahul Ulum Oh, dari dari Sungai Mandau. SMA 1 Mandau Pak. Iya. Oh iya. Lanjut, Bu Sabar. Lanjut, oke. Makasih Pak Pian. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak. Nah, yang selama ini Bapak alami di lapangan, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangan ya. Jadi kalau di sekolah itu banyak tantangan ya. Semua lini, dari guru, dari siswa, dari orang tua, dari dinas, semuanya punya tantangan masing-masing ya. Nah ini Bu Sabar khusus bertanya tentang terhadap guru kan gitu ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tantangannya nggak habis-habis, tapi itu adalah pemicu kerja kita di lapangan ya. Bagaimana menunjukkan kita itu bisa nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Namun tantangan yang paling besar adalah bagaimana merubah mindset orang lain sesuai dengan mindset kita. Pandangan kita itu cocok nak dengan pandangan orang ya. Kadang-kadang ini yang selalu bertolak belakang kan. Kita ingin nih sekolah kita maju. Mau enggak warga sekolah itu semuanya? Pasti ada, dia mau mungkin, tapi di satu sisi dia masih belum siap dengan keadaan yang akan dihadapinya ke depan. Ya, keadaan yang akan dihadapinya ke depan itu. Sehingga bagaimana merubah mindset guru itu atau kawan-kawan di lingkungan sekolah itu, perubahan itu terus berlanjut. Ya, perubahan itu terus berlanjut. Apalagi kawan-kawan CGP ini kan ada suatu hal yang baru ya dibawanya ke lingkungan sekolah. Dan saya yakin tidak semua guru peduli dengan hal ini di sekolah itu. Ya, tidak semua guru peduli dengan hal seperti ini. Nah maka saya berpesan juga nih kepada Bu Sabar, Bu Nila ya, ajaklah kawan-kawan itu, yuk kita sama-sama merubah pandangan kita ke depannya itu. Banyak loh hal-hal baru yang kita dapat di hal seperti ini ya. Dengan cara seperti ini banyak hal-hal baru yang kita peroleh, sehingga kekompakan pandangan kita di dalam satu sekolah itu sama ke depannya, memajukan perahu yang namanya SMA 1 Kota Gasip itu sama-sama ke depannya akan lebih maju. Jadi itulah tantangan yang terbesar itu, bagaimana merubah pandangan kawan-kawan itu untuk perubahan itu sama-sama dan itu bisa bergerak bersama. Ini yang sangat belum siap saya lihat semua warga sekolah. Ada yang udah siap banyak, tapi ada enggak yang belum siap? Masih ada. Hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan besar bagi kita di lingkungan sekolah. Betul enggak kira-kira? Ya, betul Pak, iya betul. Betul sekali Pak, ini memang terjadi juga di sekolah kami. Ya. Tangannya masing-masing Pak ya. Ya benar, makanya kan kita itu mengajak kawan-kawan agar panah ini sama, mulai dari diri sendiri dulu ya. Kalau kita sudah memulai dari diri kita, orang lain akan melihat hal positif dari kita ya, mudah-mudahan pengimbasannya orang lihat kita itu lebih ya, mereka aja bisa kok kita nggak mau, nah kan begitu ya. Jadi saya juga selalu memotivasi kawan-kawan di sekolah itu yang namanya diklat sekarang ini, kalau kita menunggu dipanggil ke hotel nggak ada sekarang Bapak Ibu. Harus saya mengejar diklat itu, banyak kok diklat sekarang secara daring. Jadi ikutilah hal seperti itu perkembangannya. Dan ini yang masih belum siap hal seperti ini, dengan kerepotan keluarga lah, tidak ada waktu lah, banyak jam mengajar kan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Itulah yang saya rasakan juga. Oke Pak, terus yang berikutnya nih Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Misalkan ada sebuah kasus, apa Bapak langsung menyelesaikannya pada waktu itu juga, atau ada jadwal tertentu nih, oh ini nanti saja diselesaikannya, itu gimana Pak? Atau terus ini bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadi tadi kan saya dari awal tadi kan berhubungan dengan pertanyaan Bu Nila tuh, bagaimana langkah yang mau ambil kan gitu ya. Jangan pembiaran. Kalau kita tunggu jadwal, ya nanti nggak akan selesai masalah, muncul masalah baru nanti. Sehingga kalau memang itu ada masalah, langsung kita eksekusi tadi ya, kita atasi ya, kita selesaikan ketika itu juga. Dan kadang-kadang pun kalaupun saya tidak ada di sekolah ya, ini pengalaman saya di sekolah itu, stakeholder, wakil segala macamnya itu
melapor kok sama saya, ya Mbak Dito, Pak tadi kami gini loh Pak. Coba saya wakil saya Pak Jubir ya, coba Pak Jubir panggil dulu, sama-sama dulu diskusikan nanti apa kira-kira langkah kita ke depannya. Gitu. Saya tuh tidak, kalau istilahnya kalau guru itu dari panggil tidak kaget lagi dengan saya kan gitu, sehingga dia sesama dia sudah mulai mengatasi masalahnya dulu. Dan nanti intinya kalaupun saya tidak ada di sekolah, kejadian itu ada, saya pertama limpahkan dulu kepada stakeholder atau wakil saya. Ketika saya ada di sekolah, langsung saya eksekusi ketika itu dan bersama-sama dengan wakil yang ada di sekolah saya. Nah, kemudian bagaimana langkah yang saya ambil kan gitu ya. Tadi Bu Sabar ya. Ya, langkah-langkahnya ya pertama kita harus siasati dulu. Sebenarnya nih masalahnya di mana kan gitu ya. Tadi kita cerita dari awal kan, kita ini punya latar belakang berbeda-beda, ada punya keluarga masing-masing, lingkungan kerja masing-masing, lingkungan masyarakatnya masing-masing berbeda ya. Kalau kami dulu dalam itu udah heterogen Bu Ira, berbagai suku ada di sana itu, anaknya juga begitu ya, banyak sudah bercampur aduk lah di sana itu. Jadi kadang-kadang kalau kita salah langkah juga mengambil kan, bisa saja masalah itu akan berkepanjangan. Jadi kita harus punya strategi yang tepat seperti apa, lihat dulu situasi dan kondisinya ya. Kadang-kadang kan dengan menghadapi suku Batak beda lagi dengan suku Jawa kan begitu. Nah, nanti ada lagi yang suku Melayu, suku Minang dan sebagainya yang datang, hal seperti itu. Jadi memang kita itu membaca situasi, langkah-langkahnya itu harus tepat, kemudian tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut dan harus cepat dieksekusi atau diselesaikan dengan baik. Begitu Bu Sabar. Oke, baik Pak Pian, makasih. Kemudian berikutnya nih Pak Pian, ada nggak mungkin seseorang atau ya faktor-faktor yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ya, ada faktor-faktor ya. Pertama, kita tidak terlepas dari yang namanya satuan tugas kita, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Ya, nah ini kita tidak terlepas dari itu, karena bagaimanapun sebelum kita eksekusi permasalahan, kita ini ingat loh, kita ini di bawah kedinasan dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Itu kalau kita lihat dari atasnya ya. Kemudian kita merucut ke bawah yang namanya Korwil. Korwil jangan diabaikan. Koordinator wilayah bidang pendidikan dan kebudayaan wilayah kecamatan. Ini juga jangan diabaikan. Kemudian kita merucut lagi ke bawah yang namanya adanya stakeholder sekolah. Ya, misalnya dari kepala sekolah kan ada bawahannya wakil kepala sekolah ya. Kita berdayakan itu semua. Nah, kita langkahnya lingkungan kita dulu. Kalau kita istilahnya bisa menyelesaikan dengan baik di lingkungan sekolah, ini tidak akan berlanjut kepada yang namanya Korwil, kan gitu ya. Nah, jadi selesaikan dulu di internal kita. Jadi sehingga apapun permasalahan itu tidak langsung ujung-ujung ke atas. Namun bagaimanapun kita harus antisipasi ini dengan kawan-kawan guru. Kalau ini istilahnya ingin berlanjut, kalau katakanlah ingin dilema etika itu masih tetap bertahan dengan keadaan guru tersebut dengan pembiasaannya seperti tadi, ya bisa saja nanti akan berlanjut kepada yang lebih tinggi, kan itu melibatkan unsur yang lainnya. Nah, sekarang kita berdayakan dulu yang ada di lingkungan sekolah. Mau tidak diselesaikan di dalam sekolah? Kalau nggak mau, yuk kita lanjut. Nah, gitu lagi. Intinya yang di lingkungan sekolah kita dulu yang kita kan Pak ya. Benar. Kalau tidak terus juga tidak selesai masalahnya baru lanjut ke yang tingkat lebih tinggi. Ya, betul. Baik Pak, yang berikutnya terus kalau dari semua yang sudah Pak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu dari pengalaman yang sudah Bapak alami selama ini dalam hal pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ya, pengalaman ya. Kalau berbicara pengalaman, saya mungkin belum banyak pengalaman Bu Sabar. Jadi saya itu di SMP 1 Lubuk Dalang kan baru masuk tahun ke-5 penuhnya. Tapi pertama
ketika saya masuk ke SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, kepala sekolah itu, ini pengalaman juga nih sama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kepala sekolah yang datang itu tidak ujuk-ujuk membuat suatu apa ya, kebijakan lah atau keputusan lah. Dia akan baca situasi dulu. Ya, baca situasi dulu. Kalau saya membaca situasi itu cukup sebulan udah nampak. Mana si A, bagaimana si B, ya. Si A ini bagaimana tipenya, si B ini bagaimana tipenya, ya. Nah, dan itu saya buat catatan kecil, ini kan gitu ya. Nah, itu. Kemudian dari situ pengalaman itu setelah saya mengambil katakanlah mengenal lingkungan, ya. Kemudian oh ternyata si A ini, saya yakin itu orang-orang yang biasa baik, dia akan konsisten baik, ya, akan konsisten dengan kebaikannya itu. Tapi jika ada orang yang biasa dengan kelalaiannya, katakanlah sering datang terlambat ini, biasanya orangnya ganti-ganti atau itu aja? Saya tanya sama Pak Ibu. Itu aja, Pak. Itu aja kan? Iya. Nah, biasanya orangnya itu aja. Bertahan enggak dia dengan caranya ini, konsisten enggak? Nah, kan gitu ya. Jadi ternyata nggak konsisten, berarti ini penyakitnya juga kan gitu ya. Jadi kita itu tidak bisa merubah diri kita secara apa ya, secara instan. Jadi katakanlah dengan adanya kepala sekolah baru saya berubah nih. Tapi kalau memang sudah bawaannya yang datanya terlambat orangnya itu juga, ya begitu juga nanti itu akan terlihat dengan sendirinya, ya, pembelajaran pengambilan keputusan itu. Jadi akan terlihat nanti seterusnya, sehingga nggak susah kok baca-baca situasi seperti itu kan gitu ya, tidak susah. Nah ini pengalaman yang saya ambil. Kemudian dalam mengambil keputusan, ya tentu saya ya tidak serta-merta katakanlah mendikte kawan-kawan tersebut tidak bisa berubah, pasti bisa berubah. Makanya mulai dengan hal-hal kecil. Saya kalau di rapat itu yang selalu menyampaikan Bapak Ibu, sebuah perubahan itu memang dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin merubah sekolah kita ini mulai dari diri kita. Makanya saya kan selalu menekankan kepada kawan-kawan itu, kita tidak bisa terlepas dari dunia digital sekarang. Contohnya malam ini saya bisa bertemu dengan Bu Nila, dengan Bu Sabar kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, nah jadi kan pasti ada keluhan-keluhan seperti itu ya. Pak, kami nggak ada sinyal lah, kuota udah mau habis lah. Di sekolah aja Bapak Ibu mau virtual ada kok sinyal, saya bilang gitu sambil gurau seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu, adanya dunia digital tadi sehingga bisa mendekatkan kita kepada guru itu mau belajar. Karena saya selalu memberikan kata-kata itu, kalau mulut kita sudah mengatakan tidak bisa, ini otak kita akan terkunci Bapak Ibu. Kalau sudah otak kita akan terkunci, hati kita tertutup, tidak mau lagi terbuka. Maka mulai dari ucapan yang positif dulu. Jangan yang negatif juga. Saya nggak bisa Pak. Udah tuh, otak nggak mau lagi mikir itu. Ya nggak mau lagi mikir itu. Nah maka mulailah, kalau sudah otak nggak mau mikir, hati itu udah terkunci, nggak mau lagi untuk perubahan. Jadi memang dari mulut kita dulu yang harus memberikan aura positif, ya, positif dulu bahasa kita, sehingga kawan-kawan itu atau diri kita sendiri itu dimulai dari diri kita. Ya kalau kita sudah mengatakan bisa kok, banyak cara. Kawan-kawan di lingkungan sekolah itu kan mau membantu, gitu ya. Nah jadi inilah pengalaman yang saya dapat dari lingkungan sekolah itu, sehingga hal-hal yang baru, kawan-kawan nggak mau lagi ngeluh sama saya, Nah jadi coba dulu Pak, Bu nanti kita gini ya, Bu nanti coba masuk di PMM, platform Merdeka Mengajar. Ibu udah sampai topik berapa? Baru topik 5 Pak, tapi nggak bisa terus Pak lulus di ini. Nah jadi nggak ngomong itu lagi. Kami kemarin udah coba sekali Pak, tapi gagal. Nanti kami coba lagi. Begitulah hal-hal yang dimulai dari hal yang positif. Jadi kalau kita sudah mengeluh duluan, kedepannya nggak akan selesai itu masalah. Masalah tuh selalu ada. Itulah kira-kira Bu Sabar yang kami rasakan ya. Oke, luar biasa Pak Elvian guys. Berbagi pengalamannya. Iya. Ya sangat luar biasa sekali Pak. Banyak pembelajaran yang kami dapatkan dari wawancara
kita ini dengan Bapak Elviandis. Ya di sini kami kan masih dalam proses belajar juga nih Pak untuk guru penggerak ini. Jadi ini dalam pemenuhan tugas, ini modul yang terakhir. Ya, modul langkah-langkah untuk modul yang terakhir. Jadi memang tentang pemimpin yang ada di sekolah. Nah, Ya. oke Pak. Saya berpesan, Ya. kalau nanti Ya, Pak. istilahnya cari informasi atau apanya saja, jangan karena tugas saja ya, boleh kok berbagi informasi. Oke, Pak. Adakan Siap, pertemuan-pertemuan kecil, Ah, undang katakanlah narasumber yang Bapak Ya. Ibu anggap bisa memotivasi hal seperti itu. Ya. Saya terus terang Bapak Ibu, malam-malam itu bahkan setiap malam saya selalu bertual dengan lingkungan komunitasnya. Ya, Ini malam ini karena Bu Nila ada jadwal kan, jadi saya cancel setelah wirid nanti kawan-kawan yang lain gitu. Ya. Jadi memang udah begitulah dunia kita. Kadang-kadang saya nggak kenal tetangga jadinya nih Bu Sabar. Karena ini Iya, saya siap Pak. jarang jumpa saya jadinya. Karena kita lumayan jauh juga tetangganya Pak ya. Ya siap Pak, Betul. terima kasih. Jadi nanti kami bisa minta Bapak jadi inilah, jadi Bukan harus saya, ya, tidak harus misalnya, saya. atau mungkin Tidak kita harus buat saya. dalam Jimit ini kan pertemuan, misalnya enak seru kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran gitu kan. Jadi istilahnya untuk melakukan pendidikan ini supaya lebih maju dan berkualitas gitu, meningkatkan kualitasnya. Ya, terima kasih Pak Pian untuk wawancara malam ini. Kami berdua dengan Ibu Sabar sangat berterima kasih sekali karena Bapak mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, walaupun kita hanya bertemu di Google Meet. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Dan kami juga mohon maaf nih Pak Pian, kalau ada kata-kata kami nih, pertanyaan kami yang menyinggung atau mungkin ya ada khilafnya. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Saya kalau udah bicara tuh ngelantur kemana-mana kadang-kadang. Iya Jadi, Pak. Ini kami dapat ilmu pertanyaan Bu baru Nila, nih. lupa saya bertanya. Iya. Lupa saya pertanyaan Bu Sabar ya. Jadi kalau memang sesuai dengan sasaran yang diminta, ya alhamdulillah. Iya. Kalau tidak sesuai dengan sasaran yang diminta, carilah yang positifnya saja. Itu pesan saya. Ya, itu sangat memotivasi, sangat membuka cakrawala berpikir kami ya, Bu Sabar ya. Iya, ya betul lah. Iya, ya lah Pak. Terima kasih banyak kami ucapkan dan untuk pertemuan kali ini kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pian. Mohon izin lab. Ya, silakan diskusi. Berarti diskusi lagi dengan sama Bu Sabar dengan Bu Nila kan masih diskusi kan? Iya, masih Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya? Iya Pak. Oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.